Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum berbasis multiple intelligence. Perkenalkan, nama saya Nurul Arif Fatimah, NIM 18. Di sini saya Putri Nurhasana. Perkenalkan, nama saya Selina Puspitasari, NIM 097. Ya, di sini saya Hardiana Wahyu Ningtyas, NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pengembangan kurikulum berbasis multiple intelligence. John Goodlett menjelaskan bahwa kami tidak melihat dalam deskripsi kami atau kegiatan kelas banyak peluang bagi siswa untuk menjadi terlibat dengan pengetahuan sehingga dapat menggunakan berbagai kemampuan intelektual. Seseorang bertanya-tanya tentang kebermaknaan apapun itu yang diperoleh oleh siswa yang sedang duduk, mendengarkan, atau melakukan latihan secara berulang-ulang dari tahun ke tahun. Bagian dari otak yang dikenal sebagai otak McGowan dirangsang untuk menghasilkan hal yang baru. Tampak bagi saya bahwa siswa menghabiskan 12 tahun di sekolah yang dipelajarinya tidak mungkin mengalami banyak hal yang baru. Apakah bagian otak hanya tidur atau tidak bekerja? Teori multiple intelligence membuat kontribusi terbesarnya untuk pendidikan dengan menyarankan guru untuk memperluas daftar teknik, alat, dan strategi mereka di luar yang khas, linguistik, dan logis, terutama digunakan di ruang kelas Amerika. Menurut proyek A Study of Schooling, John Goodlett yang melibatkan para peneliti dalam mengamati lebih dari 1.000 ruang kelas secara nasional, hampir 70% dari waktu kelas dikonsumsi oleh guru, terutama guru yang berbicara kepada siswa seperti memberikan instruksi atau kuliah. Kegiatan berikutnya yang banyak diamati adalah siswa melakukan tugas tertulis, sedangkan menurut Goodlett tahun 2004 mengemukakan bahwa sebagian besar pekerjaan ini dalam bentuk menanggapi arahan dalam buku kerja atau di lembar kerja. 25 tahun setelah studi Goodlett pada awalnya diterbitkan tidak banyak berubah, bahkan mungkin menjadi lebih buruk. Undang-undang No Child Left Behind di pemerintah federal telah menciptakan tes standar dan metode standar untuk mempersiapkan mereka di sekolah-sekolah seluruh Amerika Serikat. Menurut Wallis tahun 2008. Dalam konteks ini, teori kecerdasan ganda berfungsi tidak hanya sebagai hal yang penting untuk mengajar, tetapi juga sebagai metamodel, yaitu untuk mengatur dan mensintesis semua inovasi pendidikan yang ada, berusaha untuk keluar dari pembelajaran yang terbatas. Dalam melakukannya, teori multiple intelligence menyediakan berbagai macam kurikulum yang merangsang untuk membangkitkan otak yang sedang tidak bekerja dalam sekolah yang ada di Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengajaran multimodal. Di berbagai belahan dunia sedang berlomba menciptakan masyarakat literat, mulai dari anak usia dini sampai dewasa. Dan penelitian yang dilakukan oleh Mackey dan Hayden pada tahun 2015 dan di halaman 227 menunjukkan bahwa proyek multimodal dan timbal balik hubungan antar generasi yang ditempa, dan melalui pembuatan teks, anak-anak diberikan peluang untuk berimprovisasi dan memperbaiki praktik literasi menulis, merupakan bagian dari kelompok musik yang digunakan dalam multimodal.
Nah, teori ini relevan sebagai peningkatan alat teknologi dan terkait akses ke multimedia menyusun perangkat lunak. Nah, dan ini telah menyebabkan orang bisa dengan mudah menggunakan banyak cara dalam seni, menulis, musik, maupun tari, dan setiap hari interaksi dengan satu sama lain. Dan dengan cara yang sama, banyak model pendidikan alternatif baru-baru ini pada dasarnya adalah beberapa sistem intelijen menggunakan berbagai terminologi atau dengan berbagai tingkat penekanan pada kecerdasan yang berbeda. Pembelajaran kooperatif misalnya tampaknya menempatkan penekanan terbesar pada kecerdasan interpersonal, namun kegiatan spesifik dapat melibatkan siswa di masing-masing kecerdasan lainnya juga. Dan demikian pula seluruh kegiatan pembelajaran lebih mengacu pada kecerdasan linguistik, namun menggunakan musik. Kegiatan yang berlangsung, introspeksi, dan kerja kelompok untuk mengetahui tujuan utamanya. Kecerdasan berganda sebagai instruksi yang membimbing filosofi bukanlah hal yang baru. Bahkan menurut Pluto pada tahun 1952 di halaman 399, dia dengan cara berbicara tampak sadar akan hal itu pentingnya pengajaran multimodal. Dan ketika dia menulis, jangan menggunakan paksaan, tetapi biarkan pendidikan awal menjadi semacam hiburan. Nah, kita akan lebih baik dan mampu menemukan permasalahan yang ada. Nah, dan baru-baru ini hampir semua pelopor pendidikan modern ini mengembangkan sistem pengajaran berdasarkan lebih dari pedagogi verbal. Dan pada filsuf abad ke-18, menurut Jean-Jacques Rousseau menyatakan dalam karangan sederhananya tentang pendidikan bahwa anak itu harus belajar bukan melalui kata-kata tetapi melalui pengalaman, bukan melalui buku tetapi melalui buku kehidupan. Dan dengan cara yang sama, banyak model pendidikan alternatif baru-baru ini pada dasarnya adalah beberapa sistem intelijen menggunakan berbagai terminologi atau dengan berbagai tingkat penekanan pada kecerdasan yang berbeda. Pembelajaran kooperatif misalnya tampaknya menempatkan penekanan terbesar pada kecerdasan interpersonal, namun kegiatan spesifik dapat melibatkan siswa di masing-masing kecerdasan lainnya juga. Dan demikian pula seluruh kegiatan pembelajaran lebih mengacu pada kecerdasan linguistik, namun menggunakan musik. Kegiatan yang berlangsung, introspeksi, dan kerja kelompok untuk mengetahui tujuan utamanya. Teori multiple intelligence ini pada dasarnya mencakup apa yang selalu dimiliki oleh guru, baik dilakukan dalam pengajaran mereka dengan menggunakan teks dan juga papan tulis untuk membangkitkan pikiran siswa atau anak. Nah, di sini terdapat dua contoh film teladan tentang guru-guru hebat yang menggaris bawahi hal ini, yaitu di Stand and Deliver James S. Kellen yang diperankan oleh Edward James Olmos, yang tertinggi guru matematika sekolah, yaitu menggunakan apel untuk memperkenalkan pecahan. Dan teori multiple intelligence ini memberikan cara bagi semua guru untuk merenungkan metode pengajaran terbaik mereka dan untuk memahami mengapa metode ini berhasil atau mengapa mereka bekerja dengan baik untuk beberapa siswa tetapi tidak untuk yang lain. Nah, ini juga dapat membantu guru dalam memperluas wawasan ketika mengajar dan untuk berbagai metode, bahan, dan juga teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pembelajaran pengembangan multiple intelligence atau pengembangan MI. Seorang guru MI itu sangat kontras dengan guru di kelas linguistik atau guru di kelas logis matematik. Guru di
di kelas tradisional itu guru mengajar dengan cara menjelaskan di depan atau menulis di papan tulis, lalu mengajukan pertanyaan kepada siswanya tentang apa yang sudah diajarkan. Lalu selain itu siswa itu mendengarkan dan menunggu soal yang akan diberikan oleh guru. Sedangkan di kelas MI, guru itu selalu menjaga tujuan pendidikannya. Karena itu guru terus-menerus mengubah presentasinya, seperti misalnya dari pembelajaran linguistik ke pembelajaran spasial, atau dari pembelajaran spasial menuju pembelajaran musikal dan sebagainya. Guru juga sering menggabungkan pembelajaran tersebut dengan cara yang kreatif. Lalu guru MI di sini itu dapat menghabiskan waktu untuk mengajar di depan kelas dan menulis di papan tulis atau menunjukkan klip video yang menggambarkan sebuah ide kepada anak. Guru juga sering memainkan suatu musik di siang hari untuk mengatur bagaimana isi acara di panggung, seperti itu. Guru MI di sini juga harus mempunyai pengalaman langsung apakah pembelajaran tersebut itu melibatkan siswa untuk berdiri dan bergerak seperti itu agar dapat menghidupkan materi yang dipelajari, atau meminta siswa itu membangun suatu yang nyata untuk mengungkapkan pemahaman mereka sendiri, seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bahan atau alat dan metode pembelajaran MI. Di sini itu ada beberapa alat atau bahan bahan pembelajaran dalam teori MI ini yang jauh melampaui cara mengajar guru tradisional. Di antaranya itu yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik di sini itu bisa menggunakan bahan seperti buku, kaset, seperti itu. Lalu kecerdasan logis matematik. Kecerdasan logis matematik ini menggunakan bahan seperti kalkulator, seperti peralatan sains, game matematika. Lalu selanjutnya kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini menggunakan bahan seperti grafik, peta, seni bahan. Dan yang keempat itu kinestetik. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik di sini tuh menggunakan bahan seperti tanah liat, peralatan olahraga. Lalu selanjutnya kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal di sini kan sudah jelas musikal. Bagi anak yang mempunyai kecerdasan musikal di sini tuh alat dan bahannya untuk mengembangkan kecerdasan ini yaitu alat musik sendiri. Lalu selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini itu bisa menggunakan bahan seperti permainan papan, lalu alat peraga untuk bermain peran. Dan selanjutnya kecerdasan intrapersonal. Yang tadi kan interpersonal, sekarang intrapersonal. Intrapersonal di sini itu bisa menggunakan bahan diri sendiri. Lalu selanjutnya yang terakhir itu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis itu bisa menggunakan tanaman atau hewan, atau seperti contohnya itu gambarnya saja itu tidak apa-apa. Selanjutnya metode pembelajarannya di sini tuh metode sendiri itu artinya salah satu cara atau teknik penyajian bahan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran tersebut.
baik secara individu maupun kelompok. Agar tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, seorang guru itu harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan mengenal sifat sebagai metode, maka seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Di sini tuh ada beberapa metode yang bisa dipakai. Salah satu yang diantaranya, yang pertama itu metode diskusi. Metode diskusi di sini itu metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Seperti itu. Jadi guru dan anak itu bisa berdiskusi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, seperti itu. Yang kedua itu metode demonstrasi. Dalam metode ini itu harus dengan cara menggunakan barang dan dijelaskan kepada anak. Jadi guru itu memegang barang, seperti contohnya guru memegang buah jeruk. Jadi itu dijelaskan. Jeruk itu bentuknya seperti ini, kulitnya itu kasar atau halus seperti itu. Jadi harus dijelaskan. Lalu selanjutnya metode ceramah. Metode ceramah dapat dipandang sebagai suatu cara penyampaian pembelajaran dengan melalui penuturan. Metode ceramah ini itu termasuk klasik. Namun penggunaannya itu sangat populer. Karena itu banyak sekali guru yang menggunakan metode ini. Jadi guru di dalam kelas tuh hanya menjelaskan saja apa yang akan dipelajari di dalam kelas saat itu. Selanjutnya itu metode eksperimen. Pelaksanaan metode demonstrasi dengan pelaksanaan metode demonstrasi itu sering sekali diikuti dengan metode eksperimen, yaitu percobaan tentang sesuatu hal. Dalam hal ini siswa itu melakukan percobaan dan bekerja sendiri-sendiri. Pelaksanaan eksperimen ini itu lebih menjelaskan hasil belajar. Perbedaannya dengan demonstrasi tadi itu, eksperimen ini ternyata dengan cara pelaksanaannya saja. Kalau demonstrasi tadi, guru hanya memegang benda dan menjelaskan benda itu seperti apa. Kalau eksperimen sendiri itu, anak itu bisa mencoba, bisa melakukan sendiri seperti itu. Selanjutnya metode sosiodrama. Pelaksanaan metode sosiodrama dan role playing dapat dikatakan sama artinya. Dan dalam pemakaiannya sering pemakaiannya itu disilih gantikan. Jadi sosiodrama itu pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dan hubungan dengan masalah sosial. Selanjutnya itu metode latihan keterampilan. Metode di sini itu ada suatu metode pengajar di mana siswa itu diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menggunakannya, apa saja manfaatnya, dan lain sebagainya. Seperti saat ini banyak orang memakai masker. Pada saat itu anak bisa dibawa ke pabrik masker dan dijelaskan bagaimana cara membuatnya. Lalu untuk apa masker itu dibuat, seperti itu. Lalu manfaatnya itu apa saja, itu bisa dijelaskan menggunakan metode latihan keterampilan ini.
Lalu selanjutnya metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab di sini itu cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama itu dari guru kepada siswa. Jadi siswa itu wajib menjawab apa pertanyaan dari guru. Tetapi bisa juga kalau misal ada siswa yang ingin bertanya kepada gurunya, itu boleh menggunakan metode tanya jawab. Dan selanjutnya, cara membuat rencana pelajaran multiple intelligence. Nah, pada satu tingkat, teori multiple intelligence ini yang diterapkan pada kurikulum sebaiknya direpresentasikan oleh koleksi yang longgar dan beragam strategi pengajaran. Dalam pengertian ini, teori multiple intelligence mewakili model instruksi yang tidak memiliki aturan yang berbeda selain tuntutan yang diberlakukan oleh komponen kognitif dari kecerdasan itu sendiri dan kebutuhan spesifik. Teori multiple intelligence ini menyarankan seperangkat parameter di mana pendidik dapat membuat kurikulum baru. Dan faktanya, teori ini memberikan konteks di mana pendidik dapat menangani keterampilan apapun dalam bidang konten, tema, atau tujuan pengajaran dan mengembangkan setidaknya 8 cara untuk mengajarkannya. Nah, pada dasarnya, teori multiple intelligence ini menawarkan cara membangun rencana pelajaran harian, mingguan, dan tahunan, dan juga program sedemikian rupa sehingga semua siswa memiliki kecerdasan terkuat yang mereka ditangani setidaknya dalam beberapa waktu. Prosedur 7 langkah berikut ini menyarankan satu cara untuk membuat pelajaran rencana atau unit kurikulum yang menggunakan teori multiple intelligence sebagai kerangka kerja pengorganisasiannya. Yang pertama, fokus pada tujuan atau topik tertentu. Nah, kita mungkin ingin mengembangkan kurikulum dalam skala besar, misalnya untuk tema selama tahunan, atau buat program untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Misalnya untuk rencana pendidikan individual siswa. Nah, apakah kita telah memilih topik atau tujuan sebagai fokus? Namun, pastikan kita memiliki dengan jelas dan ringkas menyatakan tujuannya. Dan yang kedua, ajukan pertanyaan multiple intelligence utama yang menunjukkan jenis pertanyaan yang harus diajukan ketika mengembangkan kurikulum untuk tujuan atau topik tertentu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu untuk menyiapkan kreativitas untuk langkah selanjutnya. Dan yang ketiga, pertimbangkan kemungkinannya. Nah, kita harus melihat dari pertanyaan-pertanyaan dari sebelumnya pada daftar teknik dan bahan multiple intelligence, dan juga pada deskripsi strategi khusus. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan mana dari metode dan bahan yang tampak paling tepat. Dan yang keempat, brainstorm, yaitu menggunakan lembar perencanaan multiple intelligence. Nah, dari sinilah mulailah mendaftar pendekatan pengajaran sebanyak mungkin untuk setiap kecerdasan dan harus berakhir dengan sesuatu. Nah, ketika mendaftar pendekatan spesifik tentang topik yang ingin kita tuju, misalnya video klip hutan hujan, bukan hanya klip video. Dan aturan ibu jari untuk brainstorming adalah daftar semua yang terlintas dalam pikiran, yaitu bertujuan untuk setidaknya 20-30 ide dan setidaknya 2 atau 3 ide untuk setiap kecerdasan. Dan brainstorming ini dengan kolega dapat membantu merangsang pikiran kita. Dan yang kelima, yaitu pilihlah kegiatan yang sesuai. Dari ide yang kita selesaikan dari lembar perencanaan, lingkarilah pendekatan yang tampaknya paling bisa diterapkan dalam lingkungan pendidikan kita.
Dan yang keenam, yaitu mengatur rencana berurutan menggunakan pendekatan yang akan kita pilih, rancang rencana pelajaran atau unit di sekitar topik atau tujuan tertentu yang dipilih. Dan yang terakhir, yaitu melaksanakan rencana tersebut. Kumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, pilih kerangka waktu yang sesuai, dan kemudian jalankan rencana pelajaran. Lalu, ubah pelajaran sesuai kebutuhan untuk memasukkan perubahan yang terjadi dalam implementasi, misalnya berdasarkan umpan balik dari siswa. Selanjutnya yaitu pertanyaan perencanaan pembelajaran multiple intelligence. Adapun beberapa pertanyaan perencanaan multiple intelligence diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Bagaimana saya bisa menggunakan kata yang diucapkan atau ditulis? Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Bagaimana saya bisa memasukkan angka, perhitungan, logika, klasifikasi, atau keterampilan berpikir kritis? Yang ketiga, kecerdasan spasial. Bagaimana saya bisa menggunakan alat bantu visual, visualisasi, warna, seni, atau metafora? Yang keempat, kecerdasan kinestetik. Bagaimana saya bisa melibatkan seluruh tubuh atau menggunakan pengalaman secara langsung? Yang kelima, kecerdasan musikal. Bagaimana saya bisa membawa musik atau suara lingkungan atau menetapkan titik-titik kunci dalam kerangka ritmis dan melodi? Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Bagaimana saya dapat melibatkan siswa dalam berbagi dengan teman sebayanya, pembelajaran kooperatif, atau stimulasi kelompok belajar? Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Bagaimana saya dapat membangkitkan perasaan atau ingatan pribadi atau memberikan siswa sebuah pilihan? Dan yang terakhir, kecerdasan naturalis. Bagaimana saya bisa memasukkan makhluk hidup, fenomena alam, atau kesadaran ekologis? Contoh rencana pembelajaran di dalam kelas, di sini saya mengambil mengenai tema seni budaya. Seminggu ke depan, maka anak-anak akan mempelajari mengenai seni budaya. Pada hari pertama, yaitu kita mempelajari tentang kecerdasan linguistik, yaitu bagaimana seni budaya itu dikaitkan dengan kecerdasan linguistik. Contohnya mereka menyebutkan contoh-contoh seni budaya yang ada di Indonesia. Bisa seni budaya reog ataupun yang lain, seni budaya reog, seni budaya ngaben ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan budaya Indonesia. Dan di hari berikutnya kita belajar mengenai kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini yaitu menyuruh siswa untuk membuat ataupun menggambar mengenai seni budaya yang mereka temui di lingkungan sekitar. Contohnya mereka menggambar mengenai seni budaya yang ada di sekitar rumahnya, yaitu reog. Maka mereka akan menggambar reog itu dan juga memberikan penjelasan reog ini berasal dari daerah mereka, yaitu dari Ponorogo. Dan di hari berikutnya yaitu diajarkan mengenai kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan ini berhubungan dengan olah tubuh, yaitu olah badan, yaitu dimana siswa tersebut disuruh bisa menyebutkan ataupun bisa menggambarkan, mendeskripsikan tarian apa yang ada di Indonesia ini, karena Indonesia kan terdiri dari suku-suku yang berbeda-beda sehingga mempunyai budaya ataupun culture yang berbeda. Contohnya ada anak yang berasal dari suatu daerah Bali. Ternyata anak tersebut pandai dalam menarikan tari tradisional Bali, yaitu Janger. Maka si anak tersebut bisa menunjukkan keahliannya di depan kelas, di depan teman-temannya, bahwa kalau anak itu pandai dalam menarikan tari Janger tersebut. Dan di hari keempat yaitu kita mengaitkan seni budaya
dengan kecerdasan musikal, di mana anak-anak di sini bisa disuruh menyanyikan lagu-lagu yang berasal dari berbagai penjuru provinsi yang Indonesia. Contohnya bernyanyi ampar-ampar pisang yang berkaitan dengan budaya, seni budaya, ataupun ondel-ondel dari Jakarta ataupun yang lainnya. Dan di pertemuan kelima kita berbicara dengan kecerdasan logis matematika, di mana setiap peserta didik ini yang ada di dalam kelas kita bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada yang 4 kelompok, 5 kelompok. Itu akan mengembangkan kecerdasan logis matematika. Mereka disuruh untuk tolong cari mengenai lagu apa saja lagu daerah apa saja yang ada di Indonesia, menyebutkan, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5 dalam logis matematikanya tersebut. Dan di pertemuan selanjutnya yaitu menggunakan kecerdasan interpersonal, yaitu di mana siswa-siswa tersebut masih dikelompokkan dalam kelompok, ada yang 4 orang ataupun 5 orang, di mana setiap siswa tersebut disuruh untuk saling berinteraksi antar satu dengan yang lainnya, seperti menukarkan kertas yang mereka tulis mengenai seni budaya tersebut. Yang ketujuh yaitu intrapersonal, di mana siswa tersebut juga masih menulis tapi sesuai dengan apa yang ada di hatinya, maksudnya mengenai seni budaya, pembelajaran seni budaya tersebut, dan juga menukarkannya kepada temannya. Yang ke-8 kecerdasan naturalis, yaitu yang berkaitan dengan alam. Kalau seni budaya tersebut contohnya ada contohnya Reok Ponorogo tersebut, ternyata Reok Ponorogo ini diambil dari yaitu alam, maksudnya dari binatang, dalam menggunakan pakaiannya yaitu reoknya tersebut, ataupun bajunya yang dari kayu yang dibentuk menyerupai singa. Untuk studi lebih lanjut mengenai multiple intelligence ini, pendidik atau guru harus melihat strategi yang sudah digunakan, agar strategi yang digunakan itu dalam pengembangan kurikulum, pengembangan pembelajarannya berbeda setiap waktunya, agar tidak membuat bosan muridnya. Oleh karena itu, apabila strategi yang terdahulu sudah digunakan, guru harus bisa menyusun strategi lagi yang akan digunakan dalam setiap pembelajarannya, sehingga pembelajaran itu tidak terkesan hanya monoton itu saja, melainkan menggunakan strategi-strategi yang berbeda. Contohnya seperti membuat checklist ataupun membuat catatan mengenai strategi ini sudah digunakan pada pertemuan ke-1 ataupun pertemuan yang sebelumnya, sehingga guru harus membuat strategi pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih inovatif, sehingga bisa berkembang dan maju dalam setiap pembelajarannya. Apalagi ini berhubungan dengan multiple intelligence, yaitu strategi pembelajarannya harus lebih ke arah mengembangkan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak.